Selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini, sudah mampir ke channel ini. Kita akan belajar bersama seputar lambung. Barangkali pengalaman saya bermanfaat. Oke, siang hari teman-teman ya, sambil kita berjemur. Siang hari berjemur boleh loh teman-teman ya. Namun tetap batasi karena terkadang sinar matahari ini terkadang kalau terlalu lama kita juga kelingan ya. Namun istilahnya dibatasi aja ya, bukan berarti kita tidak boleh berjemur siang hari, tetap ada vitaminnya ya. Memang terkadang cahaya dari matahari itu tadi teman-teman, kalau kita mungkin terlalu lama bisa mungkin merusak ya, bukan merusak sih sebenarnya ya, seperti terbakar lah istilahnya. Namun tetap ini adalah vitamin alami dari matahari ya teman-teman, yang bisa kita manfaatkan, vitamin D alami. Tinggal diatur aja jadwalnya ya, jangan terlalu pendek, jangan terlalu lama aja, intinya secukupnya ya, atau dalam batas jangka waktu normal. Oke teman-teman semua, seperti biasa saya akan menanggapi komen dari teman kita Kak Savana. Komennya ada di sebelah, bisa teman-teman simak sendiri sambil saya bacakan teman-teman semua. Kak, kalau susah tidur malam dan sering bangun terkejut lalu susah tidur lagi, pernah ngalamin nggak? Kalau pernah, gimana ngatasinya Kak? Terima kasih untuk Kak Savana. Oke, Kak Savana, saya dulu pernah mengalami saat saya awal-awal mengalami GERD ya. Saya mengalami seperti itu. Jadi saya tidak memahami bahwa saya ini mengalami GERD. Saya masih bingung saya ini sakit apa. Karena yang saya rasakan sungguh membuat kualitas hidup saya sangat terganggu sekali. Bukan terganggu ya, sangat terbatas karena tidak bisa melaksanakan aktivitas dan badan ini lemes sekali dan susah tidur juga ya, susah tidur, lemes ya, sesak juga. Kenapa saya ini? Dan saya juga mengalami seperti ini, tiba-tiba tidur seperti terbangun ya, kemudian nggak bisa tidur lagi. Saya tuh sampai tidur itu cuma 2 jaman, sehingga kalau siang seperti ini saya berusaha untuk tidur karena malam tuh nggak tidur gitu ya, sehingga seperti ini berusaha tidur dia juga nggak bisa tidur. Jadi seperti cuma ya leyeh-leyeh saja, dan berat badan turun, sehingga muka itu juga pucat, tidak segar seperti ini ya. Untuk Kak Savana, cara mengatasinya ya, perhatikan dulu ada gastritis nggak, ada luka lambung nggak, karena penting sekali. Semisal kakak ada gastritis atau luka lambung itu ya, gastritisnya harus disembuhkan dulu dengan cara nutrisi-nutrisi dari alam. Dulu itu saya tidak mengetahui bahwa keluhan saya itu yang bermasalah adalah asam lambungnya, karena tidak ada keluhan atau tidak ada rasa yang sakit di area perut. Nih ya, perhatikan area perut. Bentar, area perut teman-teman harus paham. Area perut teman-teman harus paham. Antara dada ke bawah sampai di area pusar ke bawah seperti ini. Ini area perut. Tidak ada permasalahan di sini saya. Saya makan pedas bisa, saya makan yang asam-asam bisa, saya minum air lemon bisa, saya makan yang pedas-pedas bisa. Namun tubuh saya mengalami suatu kondisi yang tidak bisa tidur ya, seperti sedih, depresi gitu ya. Malam nggak bisa tidur, kemudian ingin menangis, kemudian ya udah kita sedih banget ya, seperti itu. Cara mengatasinya, perhatikan kalau tidak ada keluhan di area perut ya, di sini tidak ada keluhan ya, jadi pure hanya mengalami mungkin sesak dada, mungkin lemes ya, mungkin tidak bisa tidur ya, mungkin apa nyeri-nyeri di otot ya, itu keluhan seputar pH sama lambungnya ada perubahan pH ya, sehingga kita mengalami GERD itu ya, jadi katupnya terbuka. Nah, pada saat kondisi belum ada keluhan di sini, belum ada dada panas, belum ada dada perih ya, kemudian di perut juga tidak ada keluhan, itu kakak langsung saja minum probiotik ya. Probiotik yang saya gunakan, saya menggunakan cuka apel. Saya menggunakan cuka apel 4 merek, saya coba semua sehingga cocok satu merek yang saya gunakan, yaitu Dietsablis Vinega. Jangan lupa saat sebelum minum dikocok dulu biar madernya atau ampasnya bercampur, karena di mader itulah bakteri-bakterinya berkumpul, sehingga di situ sangat bagus sekali untuk ini kita masukkan di tubuh ya, diminum, sehingga nanti dia akan berkoloni di pencernaan kita, di usus halus kita ya. Tubuh kita ini penuh berjuta-juta bakteri ya, berjuta-juta virus ya teman-teman ya. Jadi kita juga harus memperhatikan bakteri-bakteri yang baik. Dari mana bakteri baik itu? Dari makanan fermentasi. Oleh karena itu perhatikan, ada gastritis enggak ya, ada rasa panas enggak di dada, perih enggak di dada
ya, karena kalau ada perih di dada, panas di dada, ada LPR ya, istilahnya asam lambungnya sudah melukai area esofagus, itu tidak boleh minum cuka apel, tidak boleh minum yang asam-asam, tidak boleh makan yang pedas-pedas. Perhatikan. Namun kalau tidak ada keluhan ya, langsung bisa minum cuka apel, langsung bisa makan tape ya. Kombinasikan juga dengan madu hitam pahit. Saya merekomendasikan madu hitam pahit, saya merekomendasikan madu kunyit. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Karena kunyit itu adalah antiinflamasi, anti peradangan alami juga, teman-teman bisa digunakan, bikin sendiri diparut boleh atau dipotong-potong direbus juga boleh. Pastikan dalam minum madu yaitu sebelum makan. Ya, kalau memang sebelum makan mungkin kita khawatir atau ya udah setelah makan nggak apa-apa. Yang penting setiap hari madu masuk ke dalam pencernaan kita. Perhatikan juga untuk kebutuhan dari nutrisinya, pastikan proteinnya tercukupi ya. Pastikan juga untuk kebutuhan dari air minum kita, ini sepele banget ya, air putih ini itu harus tercukupi ya. Tidak apa-apa kondisi kita pada saat ini memang terkadang ada yang sering buang air kecil. Saya dulu juga seperti itu. Setelah minum jeda hanya beberapa menit ya, itu langsung buang air kecil. Bahkan jeda beberapa detik pun langsung buang air kecil, saya juga tahu, saya sudah pernah ya. Sehingga saat saya istilahnya berada di luar rumah gini, saya tuh khawatir, karena khawatir nanti kalau saya ingin buang air kecil gimana. Nah, sehingga tetap aja kita minum, yang penting minum kita ini tetap air putih teman-teman, dan memenuhi kebutuhan dari setiap harian kita. Cara mengetahuinya berdasarkan berat badan ya teman-teman ya, untuk kebutuhan air putih. Terkadang kita menganggap, kita sering buang air kecil, kita menganggap ada keluhan di sini ya. Namun kalau teman-teman sudah cek lengkap, keluhan kebutuhan akan bukan kebutuhan ya. Kita cek di dalam hasilnya ya, untuk fungsi-fungsi ginjal aman gitu ya. Teman-teman nggak usah khawatir. Karena memang ketika terjadi GERD yang disertai dengan anxiety ya, ada leaky gut-nya, itu memang kita akan sering buang air kecil teman-teman. Jadi jangan terlalu khawatir, yang penting kebutuhan air putih kita harus tercukupi, itu nomor satu ya. Kita tidak bisa kekurangan air putih. Saat mengalami keluhan ini, air putih sangat penting sekali. Sering buang air kecil nggak apa-apa. Jadi seperti itu ya. Untuk tak baca lagi nanti komennya, lupa. Untuk Savana ya, tetap penuhi kebutuhan air putih, kemudian probiotik, bakteri baik, kemudian nutrisinya utamakan protein ya. Protein kita menggunakan protein hewani Kak Savana, karena protein hewani ini dibutuhkan oleh tubuh kita untuk memperbaiki istilahnya luka-luka dalam yang ada di dalam tubuh kita. Kita harus stop untuk tahu tempe ya. Saat saya dulu mengalami sakit, saya memang sudah stop tahu tempe, karena tahu tempe itu kebanyakan untuk kedelainya itu GMO ya, istilahnya itu impor, sehingga kita gunakan saja protein hewani. Protein hewani saya menggunakan ayam, telur, dan ikan air tawar. Saya tidak menggunakan ikan air laut karena kondisi dari asam lambung ini masih belum ideal, sehingga kalau kita makan yang sifatnya dari seafood ya teman-teman ya, itu bisa membuat biasanya ya bisa membuat kita itu mual atau muntah. Jadi perhatikan betul. Seperti contohnya ya, minum VCO juga, kalau semisal mual ya udah dihentikan ya. Terkadang pencernaan kita ini masih sangat sensitif gitu. Jadi sangat harus hati-hati dalam memasukkan makanan yang kita butuhkan ya Kak Savana. Kemudian Kak Savana, kalau sudah jam 8 malam ya, kalau sudah jam 8 malam atau jam 7 malam lah ya, itu udah nggak boleh pegang smartphone, nggak boleh nonton TV, nggak boleh nonton komputer atau laptop, nggak boleh. Kita kurangi cahaya yang masuk ke dalam mata kita, agar hormon melatonin kita berproduksi, sehingga kita nanti nggak bisa kita harus kita tidurkan. Itu caranya mancing gitu. Kemudian dengarkan lagu relaksasi. Saya dulu minum rempah-rempah, minum kunyit itu ya, air kunyit jahe, karena saya tidak ada peradangan lambung. Jahe, kunyit, serai ya, itu kadang binahong juga, itu saya minum setelah di atas jam 7 malam.
Saya tidak pegang smartphone saya nyalakan lagu relaksasi biar saya bisa tidur. Karena sangat-sangat sulit sekali untuk tidur. Ya. Dan kenapa kok bisa sulit tidur? Itu metabolisme kita sedang berantakan, Kak. Jadi yang harusnya hormon kita ini saat jam ini bekerja, itu tidak bekerja dengan normal. Ya. Karena itu tadi, pengatur hormon kita, tiroid kita itu bermasalah, Kak. Dari situ, karena tubuh kita satu kesatuan, ada yang bermasalah satu dan permasalahannya udah parah lah ya istilahnya ya, itu merembet, Kak. Jadi kita perbaiki dari pola makan ya tadi udah, kemudian pola aktivitas juga, kita berjemur setiap hari seperti ini aktivitas kita, kemudian grounding tanpa alas nih, dari tadi saya ini grounding nih teman-teman nih, tanpa alas kaki, itu penting. Kemudian kita pola tidur ya, harus bisa mengkondisikan gimana caranya biar bisa ngantuk teman-teman. Kemudian dan dari pola pikir kita jangan terlalu stres, kita lepaskan pikiran-pikiran kita yang terlalu ketakutan, terlalu kebingungan teman-teman ya. Kita terima kondisi hari ini apa adanya, itu membuat tubuh kita rileks teman-teman, sehingga kita bisa istirahat, bisa aktivitas ringan-ringan ini dengan tenang ya. Jadi seperti itu Kak Savana, barangkali pengalaman saya bermanfaat. Cek video-video saya yang lain, silakan, banyak video yang saya buat, dipahami betul, disimak secara seksama, nanti biar teman-teman bisa mencari intisari dari video ini, kemudian diterapkan dan bisa pulih ya. Karena saya bisa pulih semua ini juga tanpa obat teman-teman. Maksudnya tanpa obat itu saya sama sekali tidak konsumsi obat lambung. Kalau obat untuk penurun tekanan darah saya memang minum cuma 2 mingguan, karena tekanan darah pada saat itu saya sangat tinggi di 160/110, sehingga saya memerlukan bantuan di 2 minggu saja. Setelah normal saya stop. Oke teman-teman semua, terima kasih. Sekian video kali ini, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Barangkali apabila video ini dirasa bermanfaat teman-teman semua, kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.